Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Tausiah Gus Miftah kali ini akan berbicara tentang berkah membantu fakir miskin. Ini fakir, ini miskin. Enggak. Jadi Allah itu memang adil menciptakan makhluknya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Mereka diciptakan kaya dan miskin tidak untuk saling menghina, tapi untuk saling membantu. Yang perlu orang kaya ingat, saya mau tanya nih kepada teman-teman saya yang miskin nih. Mudah-mudahan hanya miskin harta tapi kaya hatinya. Amin. Amin, amin. Orang kaya dan orang miskin itu masuk surga duluan mana? Orang kaya dan orang miskin masuk surga itu duluan orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Makanya kalian yang katakanlah hari ini diberikan harta yang pas-pasan bahkan cenderung kurang oleh Allah. Kalian punya harapan nih. Besok masuk surga duluan. Khusus kamu tak doakan masuk pertama kali. Jadi masuk surga habis acara ini. Nah, yang miskin sudah di dalam surga, yang kaya ini baru ngantri. Tapi ingat, ternyata orang miskin itu bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Caranya bagaimana? Ketika orang kaya di dunia rajin untuk menolong dan membantu orang miskin. Maka orang-orang kaya yang suka membantu orang miskin, besok ketika dia antrian masuk ke dalam surga, yang miskin bilang, Pak, tolong tuh dibawa masuk surga. Dia bilang sama malaikat, malaikat tolong orang itu dibawa masuk ke dalam surga. Kenapa? Tolong masukkan dia ke dalam surga. Karena selama di dunia, dia suka membantu dan menolong orang miskin. Maka orang kaya menyelamatkan dunianya si miskin, dan si miskin menyelamatkan akhiratnya si kaya. Makanya jangan sombong jadi orang kaya. Lu nggak mungkin dikatakan kaya kalau nggak ada orang miskin. Lu juga gitu. Miskin jangan sombong. Miskin sombong gitu loh. Di Jakarta nih, gua yang paling miskin. Apanya yang mau disombongin gitu loh. Gua aja yang nggak kaya nggak sombong. Nggak kaya gimana gitu loh. Gak kaya. Makanya kalau cuma persoalan harta kaya, dia kaya atau miskin, semuanya sudah ada jatahnya dari Allah. Yang jelas kita harus yakin, kita tidak boleh meragukan rizki dari Allah. Karena asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Makanya kalian berdoa dan usaha saja itu. Doanya begini, ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Tapi kalau banyak bisa ya Allah. Gitu. Jadi salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, salah satunya adalah melalui anak yang dititipkan kepada kita. Makanya dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Kalau kalian beda, banyak istri banyak anak. Banyak anak banyak rezeki. Mempunyai anak merupakan anugerah terindah dan tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadirannya sudah pasti akan dibarengi dengan rizki dan keberkahan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak hewan yang tidak dapat membawa, mengurus sendiri rizkinya. Tapi Allah lah yang memberikan rizkinya dan juga memberikan rizki kepada kalian. Rasulullah SAW pun telah pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa rezeki dan ajal manusia sudah ditentukan ketika bayi berusia 120 hari dalam kandungan. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari. Maka kita nggak boleh khawatir dengan rezekinya. Kalau persoalan dikit atau banyak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Saya doakan kalian banyak deh duitnya. Amin. Ini kan kelihatan wajahnya, ya kan? Kayak kotak infak. Maka bagi kalian yang punya uang, punya banyak rezeki, ingat, berikanlah kemudian hak-hak orang lain. Seperti hak untuk anak yatim. Kenapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu, maka nafkahkanlah. Maka orang-orang yang mau ngopeni anak yatim,
Dia meraih peluang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, "Ana wa kafil yatim hakada fil jannah." Aku dengan orang yang mengopeni anak yatim seperti dua jari ini di dalam surga. Artinya apa? Berdekatan. Orang yang mengopeni anak yatim, dia akan berdekatan dengan Rasulullah di dalam surga. Kemudian yang kedua, orang yang mengopeni anak yatim, dia berpotensi masuk surga duluan. Orang-orang yang ngopeni anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikan makan dan minumnya, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Loh, makanya kalau ada anak yatim disantuni. Jangan kayak kamu malah pura-pura yatim. Orang tuanya masih ada bilang sudah mati. Jangan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan diberikan oleh Allah? Allah akan memberikan pertolongan. Ingat, wallah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Kemudian yang keempat, menghindarkan diri dari siksa akhirat yang pedih. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim dengan lemah dan lembut. Pembicaraannya dengan menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Seperti yang termaktub di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Maka saya sering mengatakan, jika kamu berinfak kepada seseorang, berterima kasihlah kepada mereka. Kenapa? Kamu mungkin sudah membantu memperbaiki urusan dunia mereka, tapi mereka juga memperbaiki urusan akhiratmu. Kalau saya sering ditanya, kenapa Gus Miftah mau membantu? Ya, saya membantu, saya memberi bukan karena saya kaya. Tapi karena saya pernah merasakan betapa tidak enaknya kita tidak punya apa-apa. Makanya kamu tetap harus bersyukur. Betul? Istri-istri juga harus bersyukur. 1 bulan dikasih 1 juta. Cukup sebulan? Cukup. Lauknya apa? Tempe. 20.000 jatah sebulan dikasih istrinya. Cukup. Beli apa? Kalender. Cuma dilihat. Jadi makanya kalender. Nah, malam ini saya memiliki bintang tamu yang luar biasa. Seorang Crazy Rich. Crazy itu gila, Rich itu kaya. Ini orang gila yang jadi kaya atau orang kaya yang gila? Nah, kita nggak tahu ini. Yang selain berparas cantik, wow. Itulah cowok. Kalau di luar lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang sangat mulia. Nah, teman saya ini kabarnya mengadopsi 13 anak. Wow, 13 anak. Saya dulu zaman gempa bumi dan tsunami di Aceh, saya juga pengen adopsi. Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini, dan lain sebagainya. Waduh. 13 anak ini konon katanya dirawat langsung di rumahnya. Keren gak sih? Keren dong gitu loh. Langsung kita sambut Monica Soraya. Assalamualaikum Mbak Monica. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Mari Mbak, silakan Mbak. Ini kalau ngomong Monica, ini kira-kira Mbak Monica ini apanya Agnes ya? Agnes Monica gitu loh. Jadi artis yang Monica nggak jadi-jadi. Agnes Monica. Mau. Gimana Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oh, boleh dicopot oh Mbak, nggak Boleh. apa-apa. Ya, Mbak Monica ini dikenal sebagai Crazy Rich di Jakarta. Sebelum viral di media sosial, karena mengadopsi 13 orang anak. Sebelumnya kegiatannya apa aja Mbak? Kalau saya pribadi Gus, saya lebih suka dibilang sebagai aktivis sosial. Aktivis sosial. Kalau yang bilang Crazy Rich itu siapa sih awalnya? Sebetulnya saya risih dengan sebutan itu. Oh. Sebetulnya saya pribadi karena saya ngerasa julukan itu terlalu berlebihan buat seorang saya. Karena saya belum bisa membantu semuanya. Kan banyak yang minta bantuan kepada saya. Bahkan tambah banyak setelah ini di blow up ke media menjadi viral, banyak sekali minta bantuan, tapi kan tidak semuanya bisa saya bantu. Nah, saya baru mau dibilang Crazy Rich kalau saya bisa membantu semuanya. Semuanya. Iya. Tapi berarti sebelum viral itu apa kegiatannya? Sosialita kah? Dibilang sosialita juga enggak. Saya juga punya ya? banyak teman. Oke. Kalau punya banyak teman, iya teman saya di mana-mana. Tapi untuk yang sosialita seperti arisan itu saya nggak suka. Saya lebih suka suka ya? terjun ke dunia sosial. Karena di Jakarta ini juga banyak BPJS Mbak. Barisan para janda sosialita. Tapi sekarang yang paling banyak BPJS yang kedua. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah itu Mbak.
Karena Gus Miftah juga BPJS. Buruan para janda seksi. Iya, itu. Nah, kabarnya Mbak Monica ini pernah aktif di industri perfilman sebagai sebagai produser, Ya, produser. Bener Mbak? Betul. Bener. Tahun 2008. Film apa itu Mbak waktu itu? Film layar lebar otomatis romantis yang pemain utamanya pada saat itu Mas Tukul. Jadi Mas Tukul pertama kali main film ya, sama saya. Oh, kenapa milih Mas Tukul Mbak? Nggak milih saya? Waktu itu kan belum kenal Gus. Nah, kalian ini Mbak Monica mau bikin film lagi loh. Kalian mau kita jadikan bintang filmnya. Tahu filmnya apa? Beranak dalam kubur. Emang hobi atau kenapa? Pada saat itu industri film. Karena pada saat itu juga film Indonesia juga lagi booming pada tahun-tahun segitu. Terus saya dan suami saya daripada saya di rumah, terus kalau saya main film banyak waktu di luar, kalau saya jadi produser kan enak. Jadi saya bisa datangnya juga sewaktu-waktu, kita bisa manajemen waktunya segala macam gitu. Nah, ngomongin soal 13 anak yang diadopsi tadi, apa yang membuat Monica tergerak akhirnya untuk memutuskan mengadopsi 13 anak ini? Awalnya hati yang bicara. Oh, hati yang bicara. Kenapa waktu itu Mbak? Saya seorang perempuan, Gus. Saya seorang ibu juga. Terus apa yang bisa saya rasakan pada saat itu ketika seorang ibu menghubungi saya dan bercerita dengan kondisinya yang luar biasa itu di tahun 2020 bahwa untuk makan aja susah, apalagi untuk memeriksakan kandungan dan untuk tahu jenis kelaminnya apa itu udah sangat tidak mungkin. Beliau menghubungi saya. Dan saya tidak berpikir macam-macam selain dalam pikiran saya adalah bagaimana bayi dan ibu ini selamat. 13 anak itu dari berapa ibu? 13 ibu. 13 ibu? Iya. Oke. Kalau kan kita juga nggak tahu, siapa tahu kembar 13 kan? Kan juga nggak tahu, makanya saya tanya gitu. Kalau kamu anaknya berapa? Kamu belum punya anak? Kamu jomblo? Masya Allah. Kasihan amat lu. 13 anak. Kok pada akhirnya langsung iya saya ambil keputusan yang paling berat menurut saya. Apa yang menjadikan Mbak yakin waktu itu? Saya ingin menyelamatkan bayi di dalam kandungan itu karena kalau bukan saya siapa lagi? Itu yang ada yang muncul pada pertama kali dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dan pada saat itu, pada saat saya mentransfer sejumlah dana ke perempuan ini, saya belum bicara ke suami saya pada awalnya. Sama suami? Belum. Yang saya takutkan pada saat saya bicara ke suami, jawabannya tidak boleh. Itu yang pada saat itu yang saya takutkan. Setelah transfer baru ngomong? Belum. Jadi setelah saya transfer, beberapa kali transfer, karena saya butuh transfer ke dia untuk dia periksa kandungannya pada saat itu. Untuk periksa kandungan dan untuk makan. Mereka tidak punya biaya untuk makan. Jadi transfer sebelum ngomong sama suami. Saya sadar sekarang istri sekarang pinter nyari duit. Jadi dimanapun saya naruh duit istri saya tahu itu pinter dicari. Nah seperti apa nanti gambaran berikutnya? Jangan kemana-mana, ngobrol bareng Gus Miftah akan kembali sesaat lagi.